Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 175. Garasi itu sunyi. Dong Suebing berdeham. Maafkan aku, Suster Xie. Saya terlalu gegabah sebelumnya dan seharusnya tidak memukulnya. Xie Huilan memegang tangannya. Wei Nanlah yang mencoba menendangmu dari punggungmu. Ini bukan salahmu. Wei Nan ini keterlaluan. Dong Suebing melihat ekspresi Xie Huilan dan tahu dia tidak menyalahkannya. Saudari Xie, Wei Nan tidak cukup baik untukmu. Dia terlalu sombong. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya di sebuah peletangan, dia dan teman-temannya datang terlambat dan berusaha mengusir saya dari tempat duduk saya. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Xie Huilan tertawa. Itulah mengapa aku tidak menyukainya. Baiklah, berhenti bicara tentang dia. Ayo pergi. Dong Suebing mengangguk dan pergi mengambil buah dari mobil. Setelah itu, dia keluar dari garasi bersama Xie Huilan. Dering, dering, dering telepon Xie Huilan berdering, dan dia menjawab. Xiao Hao, saya di tempat kakek di sini. Kamu ada di mana? Anda melihat Wei Nan. Kamu sudah mencapainya. Xie Huilan tersenyum dan memandang Xiao Dong. Ya, luka di wajahnya berasal dari kakakmu Dong. Ya, sesuatu terjadi di sini sebelumnya baik. Berhentilah menanyakan banyak pertanyaan. Tunggu kami, kita sudah sampai di villa. Di pintu masuk villa, seorang penjaga menghentikan Dong Suebing dan melakukan penggeledahan tubuhnya tanpa emosi. Prosedur ini membuat Dong Suebing gelisah. Kakak Dong. Xie Hao berlari keluar dengan penuh semangat. Dia bertanya dengan lembut, apa yang telah terjadi? Ceritakan padaku apa yang terjadi sebelumnya. Dong Suebing tidak membalasnya. Xie Huilan memandang Xie Hao dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkan keseluruhan kejadian, Xie Hao tertawa bahak. Saudara Dong, hebat, dia pantas dikalahkan. Berperilakulah sendiri. Xie Huilan mengomel sambil tersenyum. Xie Hao dengan cepat membalas, tapi diam-diam dia mengacungkan jempol dan mengutipkan mata pada Dong Suebing. Jika bukan karena adiknya, dia akan memukuli Wei Nan beberapa kali. Setelah mendengar seluruh kejadian itu, dia merasa Wei Nan pantas mendapatkannya. Bajingan, serangan diam-diam dari belakang. Mengapa kakak Dong tidak bisa membantu Kak untuk berdiri, sial. Wei Nan pantas mendapatkan lebih dari sekedar pukulan. Kekaguman Xie Hao terhadap Dong Suebing meningkat setelah kejadian ini. Tidak hanya dia menyelamatkan nyawa adiknya dan mengetahui trik sulap, dia juga pandai bertarung. Dia tahu di mana Wei Nan menendang tanpa menyadarinya. Gali data ini, telusuri kembali hingga ke inti. Xie Huilan memimpin. Mereka tidak masuk ke dalam villa dan langsung menuju taman di belakang. Ta itu adalah suara bidak catur di papan catur. Masih terdengar suara tawa seorang lelaki tua. Dong Suebing akhirnya bisa bertemu dengan kakek Suster Xie. Dong Suebing mengingatkan dirinya sendiri untuk menampilkan penampilan terbaiknya untuk meninggalkan kesan yang baik padanya. Dia masih membutuhkan bantuan kakek Suster Xie untuk transfernya. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri saat dia berjalan sepanjang jalan berkerikil menuju taman. Jantungnya hampir berhenti berdetak saat melihat kakek Xie Huilan. Dia membeku di sana, menatap lelaki tua itu, yang sedang bermain catur. Dong Suebing sudah siap mental karena kakek Xie Huilan adalah mantan pejabat tinggi pemerintah atau bahkan wakil perdana menteri. Tetapi ketika Dong Suebing melihat lelaki tua yang tampak lemah itu, dia menyadari bahwa dia tidak siap sama sekali. Brengsek, pejabat tinggi pemerintah, wakil perdana menteri. Kakek saudari Xie adalah mantan sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok. Taman villa, ada beberapa kursi dan meja batu putih di taman. Senior Xie, berusia 70-an, sedang bermain catur dengan seorang lelaki tua berusia 60-an. Dong Suebing merasa gugup dan bersemangat untuk bertemu dengan mantan sekretaris jenderal Partai Komunis di kehidupan nyata. Dia hanya melihatnya di TV ketika dia masih muda. Dia masih tidak bisa mempercayai matanya. Dia tahu bahwa senior Xie bukan hanya mantan sekretaris jenderal. Bahkan saat ini, ia masih mempunyai pengaruh besar terhadap Partai Komunis dan pemerintah. Dia mungkin tidak memiliki otoritas paling besar saat ini,
tetapi dia jelas merupakan salah satu dari 3 orang paling berpengaruh di Tiongkok. Orang itu adalah kakek Xie Huilan. Ini latar belakang Xie Huilan. Hahaha, Zhang Tua. Ini langkah yang bagus. Senior Xie menyentuh janggutnya dan memindahkan bidak catur. Orang tua yang duduk di seberangnya menjawab. Senior Xie, haha, kemampuan caturmu semakin baik. Xie Huilan berbisik pelan. Kakek saya tidak suka diganggu saat sedang bermain catur. Xiao Dong, ayo kita tunggu di sana. Xie Hao melihat kakak Dong kaget dan tertawa. Saudara Dong tidak mengira kakek saya sudah pensiun sekarang dan terlihat tua. Dia masih memiliki pengaruh besar di pemerintahan. Baru kemarin, presiden kita datang mengunjunginya. Saya mendengar dari Kak bahwa Anda ingin dipindahkan ke tingkat akar rumput. Hehe, sederhana saja. Kakek hanya perlu menganggukkan kepalanya, dan kamu akan menjadi bagian dari faksi Xie. Xie Huilan menatap kakaknya dengan tegas. Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Xie Hao dengan cepat menundukkan kepalanya. Fraksi Xie, Dong Suebing menyeka keringat di dahinya. Pertikaian memang ada dalam politik, dan ketika ada pertikaian, pasti ada faksi-faksi. Di cabang distrik barat, Dong Suebing adalah bagian dari faksi Suyan, dan banyak orang melihatnya sebagai anggota faksi Su. Namun faksi Su dan faksi Xie tidak berada pada level yang sama. Yang satu berada di dalam biro cabang, dan yang lainnya adalah pemerintah pusat. Tunggu, fraksi Xie. Dong Suebing tiba-tiba teringat sekretaris partai kota Beijing sepertinya memiliki nama keluarga yang sama. Ini tidak mungkin benar. Dong Suebing dan Xie Huilan duduk di meja catur lain agak jauh. Dong Suebing bertanya dengan hati-hati. Saudari Xie, sekretaris partai kota Xie adalah Xie Huilan tertawa. Dia adalah ayahku. Dong Suebing tercengang. Beijing adalah pusat politik Tiongkok. Ini adalah kota Matia yang dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Semua yang sebelumnya satu kota Beijing telah masuk pemerintah pusat sebagai pemimpin daerah. Sekretaris partai kota adalah ayah Xie Huilan. Mantan sekretaris jenderal partai komunis adalah kakeknya. Tidak heran dia bisa menjadi pemimpin di divisi berita Departemen Publisitas di usianya. Dengan latar belakangnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Beijing. Dong Suebing memandang Xie Huilan dan merasa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Paman dan bibi saudari Xie juga harus menjadi pejabat pemerintah. Apa yang dilihat Dong Suebing hanyalah puncak gunung es. Dong Suebing menyembunyikan perasaannya terhadap Xie Huilan lebih dalam di hatinya. Xie Huilan adalah seseorang yang berada di luar jangkauannya. Di sisi lain, permainan catur senior Xie masih berlangsung. Xie Huilan memandang kakeknya dan menoleh ke Dong Suebing sambil tersenyum. Xiao Dong, bukankah kamu bilang kamu cukup pandai bermain catur? Ayo main game karena kita masih menunggu, seru Xie Hao. Saudara Hao, Anda juga ahli catur Tiongkok. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ketahui? Dong Suebing dengan rendah hati mengatakan sesuatu. Bermain catur dapat menenangkan sarafnya sekaligus memamerkan keahliannya kepada Xie Huilan. Setelah menyusun bidak catur, kata Dong Suebing. Wanita duluan. Saudari Xie, kamu bisa pergi dulu. Dong Suebing mengira. Keterampilan catur Xie Huilan hampir sama dengannya, dan dia bisa membiarkannya menang dengan selisih kecil. Tidak baik memenangkan pemimpin. Xie Huilan tertawa. Oke, aku pergi dulu. Dia memindahkan meriamnya. Dong Suebing juga tidak banyak berpikir dan memindahkan kudanya. Xie Huilan bergerak lagi, dan Dong Suebing melanjutkan. Setelah sekitar selusin gerakan, ekspresi wajah Dong Suebing menjadi serius. Dia terkejut. Beberapa menit kemudian, Xie Huilan tersenyum dan melakukan gerakan terakhirnya. Sekakmat, haha, aku menang. Xie Hao berdeham. Kakak Dong, apakah kamu benar-benar tahu cara bermain catur Tiongkok? Xie Huilan tertawa. Xiao Dong sengaja membiarkanku menang. Sebenarnya Dong Suebing sudah berusaha sebaik mungkin. Xie Huilan dan Xie Hao tahu dari ekspresinya. Xie Huilan mengatakan itu untuk membuatnya merasa lebih baik. 15 menit. Xie Huilan hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk memenangkan Dong Suebing. Dong Suebing ingin membenamkan kepalanya di tanah. Brengsek, mengapa ini terjadi? Dia masih berpikir untuk membiarkan Xie Huilan menang. Tetapi meski dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa mengalahkannya.
Kotoran. Ini terlalu memalukan. Jika saya tahu Sister Xie sangat pandai bermain catur, saya tidak akan pernah mengatakan saya pandai. Keterampilan catur Dong Suebing cukup bagus. Ia belajar catur sejak kecil sebagai hobi. Dia tidak menghadiri kelas atau kompetisi apapun. Di SMP, program sepulang sekolah Dong Suebing adalah catur. Di SMA dan universitasnya, dia tidak mengikuti program sepulang sekolah, namun dia tetap bermain catur dengan teman-teman sekelasnya sesekali dan jarang kalah. Inilah mengapa dia merasa percaya diri. Sekarang, dia memikirkan kembali dan mengetahui bahwa semua lawan yang dia lawan sebelumnya hanyalah pemula. Dia belum pernah bermain dengan ahli sejati sebelumnya. Dong Suebing akhirnya bertemu dengan seorang ahli dan mengetahui posisinya. Standarnya jauh dari rata-rata. Xiao Dong ingin memainkan satu permainan lagi. Xie Huilan bertanya, mainkan game lain. Dong Suebing menjawab dengan ekspresi malu. Saudari Xie, aku bukan tandinganmu. Kamu sangat pandai bermain catur. Xie Huilan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa menganggapnya baik? Saya bermain dengan kakek saya dan bahkan tidak bisa menang sekalipun dalam 10 pertandingan. Haha, bahkan Wei Nan lebih baik dariku. Mata Dong Suebing terbuka lebar. Senior Xie lebih baik darimu. Benar-benar, Sister Xie adalah pemain catur terbaik yang pernah ditemui Dong Suebing. Bahkan dengan keahliannya, dia tidak bisa memenangkan Senior Xie. Apakah Xie Huilan membiarkan kakeknya menang? Xie Huilan menyipitkan matanya. Haha, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Saya tidak membiarkan kakek saya menang karena tidak perlu. Keahliannya mungkin tidak masuk 10 besar di Tiongkok, tapi dia pasti masuk 100 besar. Xie Huilan dapat melihat Dong Suebing tidak mempercayainya dari ekspresinya dan melanjutkan. Tahukah kamu siapa yang bermain catur dengan kakekku di sana? Dong Suebing memandang pria itu. Dia tampak familiar. Xie Huilan tersenyum. Dia adalah kakek Zhang Wansu, Grandmaster catur Tiongkok. Dia mantan pemain catur top Tiongkok dan memiliki banyak kejuaraan dunia dan nasional. Dia mungkin berusia 60-an, tapi dia masih luar biasa. Bahkan pecatur profesional pun tidak bisa mengalahkannya. Dong Suebing ingat nama ini. Guru besar Zhang Wansu. Xie Hao menambahkan, kakek saya mungkin tidak sebaik Zhang Wansu, tapi dari 10 pertandingan, kakek saya masih bisa memenangkan 2 pertandingan, dan Zhang Wansu bisa memenangkan 4 pertandingan. Sisanya adalah ikatan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.